Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 27 April 2023, hari biasa pekan ketiga Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 44 sampai dengan ayat 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan dasar Kristiani berawal dari inisiatif Allah. Karena itu benar kata Tuhan hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Unsur pertama dari iman ekaristik adalah misteri Allah sendiri, yaitu kasih yang trinitaris. Dalam ekaristi, Yesus tidak memberi kita suatu barang, tetapi dirinya sendiri. Dia memberikan tubuhnya sendiri dan mencurahkan darahnya sendiri kepada kita. Dengan demikian, Dia memberikan seluruh hidupnya kepada kita dan mengungkapkan asal muasal. Dia adalah Putra yang kekal yang diberikan Bapa kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus memberikan khalayak dengan menggandakan roti dan ikan, berkatalah Dia kepada mereka yang datang ke sinagoga di Kapernaum, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga." Sebagaimana Allah memberikan mana untuk orang Israel agar mereka bertahan dalam perjalanan menuju tanah terjanji, Allah pun menyediakan santapan rohani agar kita dapat sampai ke tanah terjanji yang sesungguhnya, yaitu sorga. Saudara-saudari yang terkasih, santapan rohani itu adalah tubuh dan darah Tuhan yang kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Menerima Yesus sebagai roti dan hidup berarti hidup dalam dan menuju ke keselamatan. Hidup dalam keselamatan berarti hidup berkelimpahan. Menerima Yesus sebagai roti hidup juga berarti dengannya kita akan selalu diyakinkan dan menjadi pemenang yang sanggup bertahan menghadapi serangan si jahat iblis dengan kegemerlapan duniawi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bagian dari akan kubangkitkan pada akhir zaman ini adalah perkataan Tuhan yang sangat penting bagi kita. Tetapi hal yang kontroversial adalah tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih, betapa pentingnya kita mengerti dan menjawab bagian ini dengan tepat. Jawaban ini merupakan kebenaran yang memberi dampak yang besar sekali di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah.
Bapa menarik semua orang, tetapi hanya sebagian orang yang datang kepada Kristus. Dengan kata lain, ketika Bapa menarik semua orang itu, hal itu tidak menjadikan mereka datang kepada Kristus, tetapi hanya memberikan kemungkinan bagi orang itu untuk datang kepada Kristus. Artinya, keputusan orang itulah yang menentukan apakah dia diselamatkan atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Yesus ini sungguh mengejutkan dan sekaligus menjadi sebuah tantangan. Roti berubah menjadi tubuhnya sendiri. Sungguhkah kita percaya bahwa roti itu benar-benar tubuhnya sendiri? Setiap kali merayakan Ekaristi, kita menyaksikan mukjizat itu terjadi. Roti dan anggur yang kita persembahkan bersama persembahan diri kita berubah menjadi tubuh dan darah Kristus berkat daya kuasa Roh Kudus. Sebagai orang Kristen Katolik, kita pantas bersyukur karena selalu diberi kesempatan untuk bisa bersatu dengan Yesus melalui Ekaristi. Maka marilah kita merayakan Ekaristi dengan penuh iman, sebab di sanalah kita diundang oleh Tuhan untuk keselamatan kita dan umat manusia lainnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, aku bersyukur atas cintamu yang tanpa batas. Lewat Ekaristi yang selalu aku terima, Engkau menyatakan dan mewujudkan kasih-Mu itu kepadaku. Engkau telah memberikan diri-Mu untuk keselamatanku. Maka berikanlah iman yang teguh, agar aku juga mampu mencintai sesama tanpa batas. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.